Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu aku lagi jualin hampir semua investasiku di Jepang di Rakuten Shoken. Aku jual beberapa reksadanaku dan aku mau sharing ke teman-teman semuanya gimana ceritanya, terus caranya jualnya itu seperti apa, keuntungannya apa. Dan aku mau kasih sharing ke teman-teman semuanya, sebenarnya walaupun kita orang asing di Jepang ya, tinggal di Jepang sebagai orang asing, kita masih tetap bisa bikin akun sekuritas di Jepang dan bisa investasi di saham Jepang maupun di saham Amerika atau di seluruh dunia, beli dari Jepang gitu maksudnya. Dan kalian juga bisa beli saham dan reksadana atau mungkin kalian mau beli crypto coin juga bisa kalau mau misalkan eh, cobain untuk investasi. Tapi bukan di Rakuten Shoken, kalian juga bisa bikin Rakuten Wallet namanya. Kalian tinggal beli dari situ. Nah, yang aku mau kasih cerita dan aku mau kasih sharing kali ini ke teman-teman semuanya itu aku jual reksadana aku setelah aku investasi sekitar 3 tahun lebih. Jadi kemarin ceritanya tanggal 17 September itu di hari Selasa masih hari efektif. Aku jual Emax Slim Sekai Kabushiki All Country itu salah satu produk reksadana yang terkenal di Jepang dan aku udah lama sekitar 3 tahun lebih investasi di reksadana ini dan di situ aku jual 20 mang. Jadi aku jual 20 mang ini eh, di tanggal 17 September. Jadi ceritanya sebelum itu aku juga mau sedikit cerita. Ada sistem yang namanya investasi NISA atau yang kalian mungkin belum pernah dengar. NISA itu apa? Adalah Nippon Individual Saving Account, di mana kalian investasi di account ini atau di akun ini, yang kalian bisa dapetin keuntungannya itu adalah ketika profit kalian itu akan kalian jual gitu, ketika kalian dapetin uh, in apa namanya income gain ya, bukan income gain, sorry, capital gain, kalian itu dibebaskan dari pajak. Yang normalnya kalau di Jepang itu pajak dari investasi itu sekitar 20,315%. Harus dipotong pajak, tapi kalau kita investasi di akun NISA itu potongan pajaknya dihilangkan. Itulah keuntungan besarnya investasi pakai akun NISA. Dan di tahun 2024 ini udah berubah jadi Sing NISA atau NISA yang baru. Dan ada banyak keunggulan-keunggulan Sing NISA itu apa aja. Mungkin kalau ada kesempatan aku bakalan sharing lebih dalam. Cuman kali ini aku mau sharing tentang aku udah jual investasiku dan akhirnya aku dapat keuntungan dari itu gitu ya. Nah, di sini aku kasih lihat gimana caranya untuk jualnya. Jadi aku mau kasih lihat videonya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat aku jual dari akun reksadanaku. Terus aku jual 20 mang di tanggal 17 September. Dan setelah itu tanggal 19 Septembernya hari Kamis. Pagi aku ngecek itu udah ada pemberitahuan kalau 20 mang yang aku jual itu bakalan diukewatasi atau akan diserahkan paling cepat tanggal 25 September. Jadi kalau dihitung-hitung dari tanggal 17 sampai tanggal 25 itu sekitar 8 harian. Jadi 1 mingguan lah. Kalau misalkan diambil rata-ratanya sekitar 1 mingguan baru cair gitu ya. Nah, ini ketika ada pemberitahuan ini aku cek lagi tanggal 24-nya. 24 pagi, sorry, itu 24 siangnya, aku cek di akun Rakuten Shokenku. Jadi aku investasi di Rakuten Shoken, itu udah masuk uangnya tapi masih tertahan di akun Rakuten Shokennya, sekitar 20 mangnya itu. Nah, kebetulan itu harus Tesuzuki untuk shuking namanya atau istilahnya kalau teman-teman tahu withdraw. Jadi kita
harus keluarin uang dari akun sekuritas itu ke rekening bank kita. Nah, kebetulan aku lakukan tes Suzuki-nya di tanggal 24 September. Ketika itu aku mau pilih untuk dikeluarkan ke rekening bank Rakuten Kinko di tanggal 25 September. Itu yang paling cepat. Kalian bisa pilih sebenarnya. Kalau misalkan di situ ada pilihan 25, 26, 27, 28, 29 gitu. Seterusnya itu kalian bisa pilih yang paling cepat, misalkan 25. Aku kemarin aku masukin 25. Nah, kebetulan tanggal 25 pagi pun udah aku cek di rekening bankku di Rakuten Kinko udah masuk uangnya. Nah, kebetulan di tanggal 25 udah masuk, tapi di tanggal 24-nya aku juga jual lebih banyak lagi. Tadinya 20 mang kan aku jualnya, sekarang aku jual 100 mang. Aku jual 100 mang di tanggal 24 September itu hari Selasa juga. Jual S&P Kohaku itu juga salah satu reksadana indeks yang paling paling laris lah, paling terkenal juga di Jepang. Dan aku juga udah investasi lama di sini sekitar 2 tahunan, 3 tahunan. Nah, itu aku jual 100 mang langsung. Itu pun masih belum semuanya, masih ada beberapa yang aku sisain lah. Nah, di tanggal 24 aku jual, tanggal 27 itu udah cair, udah masuk di akun sekuritasnya 100 mangnya. Aku lihat ternyata udah masuk, tapi harus dikeluarkannya itu minimal di tanggal 30 September. Jadi ketika aku lihat Uke Watashi B-nya itu 30 September. Jadi aku di tanggal 27 udah cair, aku masukin untuk kasih permohonan untuk di syuting tanggal 30 September semuanya 100 mang. Jadi ketika aku lihat di tanggal 30 September udah masuk juga 100 mang ya. Kayak gitu teman-teman. Dan di sini enaknya kalau di akun Nisa kalian mau jual misalnya 100 mang gitu ya, atau 20 mang kayak gitu. Kalau misalkan bukan di akun Nisa, kalian bakalan dipotong pajak 20%. Ya, lebih tepatnya 20,315%. Di situ kalian harus dipotong pajak dan kalian nggak bisa langsung dapat 100 mang semuanya gitu ya. Jadi harus dipotong dulu. Kalau 100 mang dipotong, kalau 20% ya dari 100 mang berarti sekitar 20 mang. 20 mang kalian harus, kalau misalkan ini keuntungan semuanya, keuntungannya persin 100% ya misalkan. Cuman kalau yang aku buat yang 100 mang ini bukan keuntungan bersih, di dalamnya itu ada uang pokoknya dan juga keuntungannya. Dan kalau misalkan keuntungannya 100%, 100 mang misalkan, 20%-nya dari 100 mang kan 20 mang kan. Jadi itu lumayan banyak banget kalau misalkan harus bayar pajak gitu. Tapi kalau di NISA itu semuanya dihapuskan. Jadi nggak dipotong pajak, dibebaskan pajaknya. Kayak gitu keuntungannya. Nah, ini kebetulan kemarin aku terus jual berkali-kali itu karena memang lagi ada kebutuhan untuk bisnis di Jepang dan aku butuh ini untuk pengembangan bisnis juga. Jadi semoga aja bisnis yang aku jalanin sama istriku juga bisa berkembang dengan baik. Dan kalau kalian masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang investasi di Jepang, kebetulan aku juga kadang sharing ke teman-teman yang lihat di YouTube channelku di Udifresh ini. Aku sharing tentang gimana cara bikin akun sekuritas, gimana cara bikin rekening bank dan lain-lain yang tentang keuangan itu. Aku sering sharing seperti itu. Tapi yang untuk khusus investasi aku lebih banyak sharing lewat Instagram di Nanadogo. Kalau teman-teman kalian juga main Instagram, cek Nanadogo. Di situ kalian bisa lihat aku sharing banyak tentang investasi di Singnisa, terus cara buka akun sekuritasnya gimana, step by stepnya gimana, terus cara beli ya investasinya, beli reksadananya, beli sahamnya gimana. Terus aku juga sharing gimana cara jualnya, ya seperti yang aku kasih lihat di sebelah sini tadi, jualnya seperti apa gitu ya.
Dan kalian kalau misalkan ada yang ditanyain, pengen juga investasi, nyobain investasi, syaratnya investasi, buka akun sekuritas di Jepang itu seperti apa, kalian bisa eh, tulis pertanyaan kalian atau apa yang pengen kalian ketahui di kolom komentar. Gitu aja ya teman-teman, sharing kali ini semoga semua bermanfaat dan bantu doa juga supaya bisnis yang aku jalanin sama istriku di Jepang juga berjalan dengan baik. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, sharing, dan komen juga. Dan jangan lupa untuk subscribe eh, channel YouTube ini. Aku bakalan lebih sering lagi untuk sharing-sharing tentang kehidupan di Jepang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.